Halo sahabat semesta Teknopedia, saya Fahmi Ulum. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah proyektor Epson EB500. Proyektor Epson EB500 adalah seri tipe terbaru keluaran tahun 2020 akhir. Terbaru dari para pendahulunya seperti EBS400. Bentuk fisiknya seperti ini. Kelihatannya ada yang dikurangi ya dari fisiknya, dari barangnya. Tapi apakah itu? Kita cari berikut ini. Epson EB500 menawarkan spesifikasi yang cukup menarik. Seperti apa spesifikasinya? Yang pertama, menggunakan teknologi RGB Liquid Crystal 3 LCD. Seperti yang pada umumnya dari Epson, itu semuanya pakai 3 LCD. Dari S100 sampai sekarang, yang tipe-tipe terbaru itu semuanya pakai 3 LCD. Nah, yang kedua, memiliki 3300 lumens. Artinya 3300 lumen sudah sangat cukup untuk outdoor dan indoor, apalagi untuk keterangan yang cukup cerah atau terang. Meskipun di dalam ruangan atau luar ruangan, ini sangat cukup untuk 3300 lumens. Yang ketiga, memiliki resolusi ini yang cukup tinggi. Kalau dulu EBS400 memiliki resolusi ya hanya 800x600, tapi sekarang sudah XGA, yaitu 1024x768. Jadi sangat cukup tinggi ya. Kemudian yang keempat, umur lampu. Pada normal 6000 jam dan pada mode eco mampu mencapai 12000 jam. Berarti ini untuk Epson skala yang tipe ini juga ada mode eco-nya, tidak dihilangkan. Yang lama pun juga ada mode eco-nya. Nah, untuk yang kelima, beratnya sekitar 2,4 kg, cukup ringan. Yang keenam, konektivitasnya terdapat port HDMI di sini, di sub USB Type B. Untuk garansinya sama dengan yang tipe-tipe lain, yaitu selama 1 tahun. Namun, Epson EB500 juga memiliki beberapa kekurangan. Apakah itu? Kita coba lihat dari portnya dulu. Kalau Epson EBS400 memiliki port di sini, ada RCA, ada S-Video, cuman ada yang dihilangkan dari Epson EB500 ini. Yang pertama, lebih simpel ya, karena mungkin lebih membutuhkan kebutuhannya saja. Tidak ada RCA, tidak ada USB-B di sini, tidak ada S-Video, cuman ada HDMI dan VGA. Kalau spesifikasi seperti ini sudah cukup sih, karena VGA ataupun HDMI itu sangat penting. Nah, kalau ini USB-B yang terbaru dari Epson, jadi kita nggak perlu pakai kabel HDMI atau VGA. Pakai kabel printer pun, USB to printer atau yang dinamakan USB-B ini juga bisa. Jadi 3 kabel power ini bisa, kabel ini bisa. Nah, kemudian apalagi yang dihilangkan dari Epson EB500 ini. Nah, kita lihat dari sininya, ini keystone-nya nggak ada. Kalau EBS400 itu ada keystone-nya, tapi kalau EB500 ini nggak ada. Padahal keystone itu cukup penting. Karena kalau misalkan tidak ada keystone, mobile pun juga kurang efisien. Karena keystone itu bisa memiringkan otomatis suatu gambar, misalkan dari proyektor sini, layarnya di depan, meskipun nggak harus lurus dengan layarnya, meskipun dari samping, keystone itu sangat berguna untuk kemiringan tadi. Jadi cukup disayangkan ya, karena keystone-nya tidak ada. Kemudian yang mencolok lagi dari sini, kalau kita tampakkan dari depan, yaitu tutupnya. Tutupnya ini nggak ada untuk EB500. Nah, tutupnya itu kalau biasanya sih di Epson tipe lain itu bisa menghemat lampu. Jadi misalkan kita tutup setengah seperti ini, itu biasanya kan nyorot langsung setengah. Nah, tapi ini enggak. Kalau tutup Epson itu rata-rata misalkan ditutup seperti ini sedikit, itu otomatis lampunya mati. Tapi dalam mesinnya itu hidup. Nah, untuk di samping sini kita lihat ini ada tempatnya, yaitu filter udara. Jadi misalkan kita sering pakai, kita harus sering-sering mengecek filter udaranya apakah kotor atau tidak. Kalau misalkan di sini banyak debu,
kita bersihkan saja dengan cara seperti digetukkan saja seperti ini. Cukup digetukkan saja, nggak perlu pakai air atau apalagi pakai angin-angin yang cukup besar, nanti bisa merusak filternya. Nah, kalau filternya rusak, kita pun juga beresiko memakai ini. Nah, jadi letaknya di sini. Kemudian apalagi yang lainnya, ada speaker juga, berarti di sini bisa mengeluarkan suara karena biasanya pakai port HDMI. Karena port HDMI ini bisa mengeluarkan video dan audio. Jadi ini ada speakernya. Kalau kita pakai dari laptop atau komputer pakai kabel HDMI, itu keluarnya dari proyektornya. Tapi kalau kita pakai kabel VGA, itu keluarnya dari laptop atau komputer kita, keluar suaranya. Oke, setelah tadi sudah kita jelaskan spesifikasi dan beberapa kekurangan dari proyektor EBE 500, lalu bagaimana tes nyatanya? Simak video berikut. Oke, nah ini kita coba Epson EBE 500 ini sekarang di outdoor, tapi dalam ruangan yang ada cahayanya cukup terang dengan lumen 3300. Kita lihat di sini hasilnya itu sangat cukup bagus ya, karena ini kita coba pakai pintu rolling door yang berwarna abu-abu. Kalau yang berwarna abu-abu nanti kita sengaja pakai ini karena kita lihat hasil gambarnya. Nah, kemudian kalau kita pakai tembok yang warna putih itu akan nanti lebih jelas, ataupun layar proyektor yang biasanya kita pakai wall atau tripod, nanti hasilnya akan lebih jelas lagi. Nah, dari kelengkapannya itu ada beberapa kelengkapan. Yang pertama, kita coba di sini. Ini ada remote yang pertama, pastinya ada remote-nya. Kemudian kalau dulu kan bawaannya kabelnya VGA, tapi kalau sekarang kabel HDMI. Ya, jadi lebih bagus nanti gambarnya HDMI. Terus ada pastinya di sini kartu garansi. Nah, ini ada buku manualnya. Terus kemudian di sini ada CD. Ini bukan CD driver ya, karena proyektor itu plug and play, jadi nggak perlu diinstal drivernya. Ini hanya CD manual saja. Terus kemudian yang pasti untuk memudahkan kita berpergian, ini ada tasnya juga. Tasnya dari original Epson seperti ini. Tasnya juga cukup bagus. Nah, itu sih kelengkapannya. Untuk kelengkapannya seperti tadi. Terus kemudian untuk hasilnya di ruangan outdoor kita coba warna abu-abu sengaja. Terus nanti kalian coba di warna putih pasti lebih bagus lagi. Epson EBE 500 ini dibanderol dengan harga 5 jutaan. Jika kalian tertarik bisa dicek marketplace Semesta Online. Link ada di kolom deskripsi. Kalau menurut saya proyektor ini masih worth it lah, dengan harga ditawarkan cukup masuk akal. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian ada hal yang ingin ditanyakan atau menambahkan tulisan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share agar teman atau saudara kalian dapat mengetahui informasi IT dari channel ini. Saya Fahmi Ulum, terima kasih.